Kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme. Jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Sejarah mencatat manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional, dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemy alias Claudius Ptolemaeus, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir. Atau tepatnya di kota Alexandria, sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ptolemaios menulis Guide to Geographie, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad pertama, tercantum di dalamnya nama sebuah kota yang bernama Barus. Barus menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Komoditas aromatik rempah kapur Barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad kedua. Tercatat di dalam berita Cina, sekitar tahun 131, dikisahkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa, Yediao, pernah berkunjung ke Cina, Wuryandari, 2015. Hal ini berarti Kerajaan Jawa pada awal abad kedua Masehi telah melakukan pelayaran antar negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Nusantara ketika itu tidak hanya menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, tetapi tempat persinggahan jalur maritim internasional. Seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad kelima. La berlayar menuju India melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke arah barat, Mulyadi, 2016. Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan intelektual Muslim asal Maroko pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada 1345 sebelum bertolak menuju Cina. Seorang pengelana asal Portugis, Tome Pires, juga pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512-1515. La menulis pengalaman dalam bukunya berjudul Suma Oriental Quetrata du Mar Roxo ate Aos Chins, ikhtisar wilayah timur, dari Laut Merah hingga negeri Cina, bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional bahkan global. Di Asia Tenggara, misalnya hingga ke wilayah Kecampa dan Kamboja. Penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Selama abad pertengahan Asia menjadi kawasan termaju dan paling dinamis di dunia, sementara sebagian besar Eropa masih terbelakang. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad 14 sampai 15 berada di dunia Islam, khususnya Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1453 Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium Sultan Muhammad Al-Fatih, penguasa Konstantinopel ketika itu. Menutup kota pelabuhan Istanbul, nama baru Konstantinopel, bagi para pedagang dari Eropa. Karena penutupan Konstantinopel, mereka terpaksa mencari jalur baru melalui laut. Orang-orang Eropa mulai melakukan berbagai penelitian mengenai rahasia alam. Mereka berusaha keras untuk menaklukkan lautan dan memberanikan diri menjelajahi benua yang sebelumnya masih diliputi kegelapan. Yatim, 2016. Ludovico di Varthema, seorang mantan tentara dari kota Bologna, Italia, pada akhir tahun 1502, bertekad untuk menjelajahi dunia demi menemukan kepulauan rempah. La mendokumentasikan perjalanannya dalam sebuah jurnal yang berjudul Itinerario de Ludovico de Varthema Bolognese.
Buku ini pertama kali diterbitkan di Roma pada tahun 1510 dan merangkum perjalanannya dari Kalimantan menuju Pulau Jawa pada tahun 1506. Perjalanan menuju Jawa memakan waktu selama 5 hari. Sang nahoda, yang kemungkinan berasal dari suku Melayu, ternyata memiliki kompas dan peta yang menunjukkan garis lintang dan bujur. Ia memberitahu Varthema bahwa di sisi selatan Jawa terdapat jalur pelayaran menuju pulau lain. Pulau tersebut memiliki siang hari yang tidak lebih dari 4 jam, ujar sang nahoda, dan suhunya lebih dingin dibandingkan dengan bagian dunia lainnya. Thamrin, 2017. Diogo Cao, yang juga dikenal dengan ejaan Kim, adalah seorang navigator dan penjelajah asal Portugal. La merupakan orang Eropa pertama yang melakukan pelayaran ke luar Eropa antara tahun 1480 hingga 1484 dan menemukan muara Sungai Kongo pada Agustus 1482. Di lokasi tersebut, ia mendirikan pilar batu sebagai simbol kekuasaan Portugis di wilayah itu. Selanjutnya, ia melanjutkan perjalanan ke selatan di sepanjang pantai Angola saat ini dan mendirikan pilar kedua di Tanjung Santa Maria. Pada pelayaran keduanya, antara tahun 1485 hingga 1486, ia berhasil mencapai Cape Cross, yang kini terletak di Namibia. Jalur penjelajahan berikutnya dilakukan oleh Bartholomeus Dias pada tahun 1487, yang berhasil mengelilingi Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Kemudian, pada tahun 1497, Vasco da Gama dan rombongannya mencapai India. Salah satu penjelajah Portugis lainnya yang sangat berpengaruh adalah Alfonso de Albuquerque. Sebagai Panglima Perang Angkatan Laut, ia memiliki misi untuk membangun pangkalan-pangkalan militer dengan mengerahkan pasukan perang terbesar pada zaman itu. Sekitar tahun 1503, ia berlayar menuju India dan 7 tahun kemudian berhasil menaklukkan Goa di pantai barat India. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka adalah kerajaan yang paling berpengaruh di Nusantara pada abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh Parameswara, yang sukses mengubahnya dari sebuah desa nelayan menjadi pusat perdagangan yang signifikan. Bandar Malaka semakin ramai setelah Parameswara memeluk Islam, sehingga banyak pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Laporan para pedagang Asia mengenai kekayaan dan kejayaan Malaka menarik perhatian orang Portugis yang telah memiliki pangkalan di Hormuz dan Socotra di Teluk Persia, serta Goa di pantai barat India. Hal ini mendorong Raja Portugal untuk mengirim Diego Lopes de Sequeira dalam upaya menemukan kota tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya, Sequeira diterima dengan baik oleh Sultan Mahmud Shah 1488-1528. Namun, sikap sang sultan mulai berubah setelah para pedagang Muslim di bandar tersebut meyakinkannya bahwa orang Portugis merupakan ancaman yang serius. Albuquerque melancarkan serangan ke Malaka pada tahun 1511 dengan mengerahkan 17 hingga 18 kapal, serta 1.200 pasukan tentara. Pertempuran antara Portugis dan Malaka berlangsung sepanjang bulan Juli hingga awal Agustus. Pada waktu yang bersamaan, Sultan Malaka menghadapi masalah internal dengan putranya, Sultan Ahmad. Konflik ini melemahkan pertahanan Malaka. Akhirnya, Malaka berhasil ditaklukkan, dan Albuquerque membangun pertahanan untuk mencegah serangan balasan dari orang-orang Malaka yang melarikan diri ke Aceh. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. 1. Saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Posisi geografis Nusantara berada di dalam jalur perdagangan internasional antara negara India dan Cina. Dengan posisi yang menguntungkan, saudagar dan penguasa lokal tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk turut andil secara aktif di dalam tatanan perdagangan internasional. Dalam tulisan Fadime Elise F. 2000, dikatakan bahwa jalur pelayaran dan perniagaan laut dari Cina menuju Kalkuta
India harus melewati Selat Malaka. Sebagai sebuah pintu gerbang antar wilayah, Selat Malaka menjadi kawasan yang sangat penting bagi pelabuhan-pelabuhan di sekitar Samudera Hindia dan Teluk Persia. Selain itu, Selat Malaka juga berfungsi sebagai penghubung antara dunia Arab dan India di sebelah barat Laut Nusantara, serta Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Kesibukan rute pelayaran yang telah ada sejak awal abad kedua mendorong berkembangnya kota-kota pelabuhan penting di sepanjang jalur Selat Malaka, seperti Malaka, Samudera Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, Lasem, Tuban, Gresik, Makassar, dan lainnya. Kekuatan politik di Nusantara muncul dari pertumbuhan jaringan perdagangan internasional antar pulau. Salah satu kekuatan politik yang dimaksud terletak di pantai timur negeri Melayu, yang kini dikenal sebagai Jambi, tepatnya di muara Sungai Batanghari, yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Sriwijaya. Diperkirakan pada waktu itu, terdapat beberapa kerajaan besar di 3 wilayah, yaitu Kalingga, Jawa Tengah, Tarumanegara, Jawa Barat, Singasari dan Majapahit, Jawa Timur. Keempat kerajaan ini sama-sama menguasai wilayah yang luas di Nusantara. Hubungan politik antara kerajaan-kerajaan besar dengan kerajaan-kerajaan kecil atau para saudagar yang berada di bawah kekuasaannya terbatas pada pengaturan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan. 2. Perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Perjanjian Tordesillas merupakan satu titik awal dari ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjelajahan dunia. Agar tidak terjadi perebutan wilayah yang sama, Paus Paulus Alexander VI membagi garis demarkasi pada tanggal 7 Juni 1494 di Tordesillas, wilayah di barat Laut Spanyol. Dampak perjanjian Tordesillas membuat pelaut Portugis berlayar ke timur, mengitari pantai barat Afrika. Pada 1487, pelayar Bartolomeus Diaz mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada 1497, pelayar Vasco da Gama sampai di India.